Selamat malam Bapak Ibu saudara para sobat dan hanetolan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali tentang kosong sia-sia usaha menjaring angin di bawah kolong langit. Nah, Bapak Ibu saudaraku para sobat dan hanetolan sekalian, ini berkaitan dengan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah terdiri dari 12 pasal. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu saudara membacanya. Sekali baca habis juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu mau merenungkannya secara lebih detail, lebih mendalam, bisa 1 hari 1 pasal. Tidak sampai 2 minggu. Kalau selesai membaca kitab Pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan hadirin sekalian, maka di dalam kitab Pengkhotbah engkau akan bertemu dengan berulang-ulang penyebutan-penyebutan dengan hal-hal di bawah matahari, di bawah kolong langit, kosong, sia-sia, seperti usaha menjaring angin. Nada-nada yang demikian terus akan muncul dan berulang-ulang. Hal yang terjadi, hal yang sama terjadi pada orang ini, hal yang sama terjadi pada orang ini. Terus begitu akan muncul berulang-ulang sehingga terus mengingatkan kita, tidak bosan-bosannya mengingatkan kita. Nah, penulis dari kitab ini ada namanya Kohelet, yaitu Raja Salomo. Pengkhotbah. Jadi apa yang dikhotbah-khotbahkan di dalam kitab ini oleh Raja Salomo berkaitan dengan dia menyelidiki kehidupan manusia di bawah kolong langit ini dan memberitahukan pada kita kenyataan-kenyataan real. Mau tidak mau kita harus mengiyahkan dan menerimanya, karena demikianlah memang adanya apa yang telah dia lihat. Raja Salomo telah melewati segala hal dalam kehidupan manusia sampai pada puncak yang tertinggi, baik dalam hal kekayaan wanita maupun juga dalam jabatan-jabatan yang tertinggi. Segala kemegahan-kemewahan di dalam dunia ini dia sudah meneliti juga semuanya itu. Bahkan segala ketragisan dalam hidup dia juga lihat dan dia juga teliti, dan dengan jujur dia ungkapkan kepada kita supaya mengingatkan kita, terus memperingatkan. Beberapa hal saya ingin sebutkan di sini. Ada sebuah data yang menyebut bahwa ada berbagai hal yang dia kemukakan di sini. Kita akan lihat. Pertama, dikatakan bahwa orang-orang yang bagaimanapun pandainya ataupun bagaimanapun bodohnya, pada akhirnya sama, yaitu mereka akan menghadapi kematian. Segala sesuatu ada waktunya, ada umurnya. Yang kedua, kesia-siaan pekerjaan manusia. Hasil kerja orang yang rajin maupun hasil kerja orang yang malas sama-sama pada nanti juga akan punah, akan musnah, akan rusak. Yang ketiga, kesia-siaan kehendak manusia. Rencana di tangan manusia, manusia membuat ini, merencanakan itu, namun keputusan pada akhirnya ada di tangan Tuhan. Keempat, kesia-siaan persaingan manusia. Kemajuan menimbulkan banyak iri hati daripada sukacita. Kemajuan, pengejaran, kompetisi lebih banyak menimbulkan iri hati daripada sukacita. Yang kelima, kesia-siaan ketamakan manusia. Harta menimbulkan ketamakan, dan harta juga menimbulkan keserakahan. Inilah kenyataan hidup di bawah kolong langit dan diungkapkan secara jujur oleh Raja Salomo. Keenam, kesia-siaan kemasyhuran manusia. Masyhuran manusia itu singkat, tidak pasti, dan tidak kekal. Namun itulah kenyataan di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Ketujuh, kesia-siaan nafsu akan harta. Uang tidak memberi kepuasan. Makin banyak uang, hasilnya hanya akan ditinggalkan dan bagi orang lain. Itulah kenyataan tragis yang kita lihat juga di bawah kolong langit. Kedelapan, kesia-siaan keinginan manusia. Pucuk dicinta, ulang tiba. Sia-siaan segala sesuatu di bawah kolong langit, di bawah matahari ini. Kosong, sia-sia, seperti usaha menjaring angin.
Kesembilan, kesia-siaan kegirangan manusia. Seringkali kegirangan itu hanyalah untuk menutup adanya kesusahan yang tak bisa dihindari. Antara sukacita dan duka cita, semuanya itu pun sia-sia, kosong, seperti usaha menjaring angin. Itulah kenyataan di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. 10. Kesia-siaan penghargaan oleh manusia. Orang jahat seringkali beroleh kehormatan. Orang baik tidak menerima penghargaan yang sepatutnya. Ini pun satu tragedi di bawah kolong langit ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handetolan, Raja Salomo dengan berani mengungkapkan bagi kita semua kenyataan hidup di bawah kolong langit ini. Dan setelah kita membacanya, kadang-kadang ada orang yang berpikir, kok rasanya seluruh rangkaian dalam kitab Pengkhotbah 12 pasal ini tampaknya begitu skeptis, begitu pesimis, begitu skeptis, begitu pesimis. Nada yang muncul setelah selesai membaca, kadang-kadang ada orang merasakan kesan seperti itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, kita tidak harus jatuh dalam sikap yang skeptis maupun pesimis. Karena kitab ini tidak bertujuan untuk mengajak kita menjadi skeptis ataupun mengajak orang menjadi pesimis. Tidak demikian apa ajarnya. Apa yang mau disampaikan adalah dia ungkapkan tragedi-tragedi di bawah kolong langit ini, ironi-ironi di bawah kolong langit ini. Orang dungu berkuasa, orang benar tidak dapat apa-apa. Kenyataan yang sangat tragis di bawah kolong langit ini. Apa adanya diungkapkan oleh Kohelet, pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Melalui semuanya ini Bapak Ibu saudaraku, para sobat dan handetolan sekalian, kita diajak belajar untuk merenungkan lebih jauh. Pada akhirnya bahkan dia katakan, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Segala sesuatu akan dibawa ke pengadilan di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan dengan demikian kita tidak lagi menjalani hidup dengan sia-sia. Takutlah akan Tuhan. Kita tidak lagi menjalani hidup dengan kosong. Takutlah akan Tuhan. Kita tidak lagi hidup seperti usaha menjaring angin. Karena segala sesuatu kita harus ingat, pada akhirnya akan dibawa ke pengadilan di hadapan Tuhan. Ini yang memberikan penghiburan, bahkan ini memberikan kita kekuatan, optimisme untuk terus menjalani kehidupan kita. Dan dengan semangat, dengan tekun, dengan optimis, melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Nasihat yang sangat berharga sekali dari khotbah-khotbah Raja Salomo melalui kitab Pengkhotbah. Kohelet mengingatkan kita, mari kita pelajarin dan biarlah kita hidup menjadi lebih bijak lagi. Selamat malam, sampai bertemu pada tema-tema yang lebih menarik lagi.